Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya bahwa pada kali ini saya akan membahas materi lanjutan dari mata kuliah pengantar sistem kendali. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai menyederhanakan diagram blok ya. Jadi blok yang banyak ya. Kemudian kita sederhanakan menjadi satu blok ya dan menjadi satu persamaan matematik. Nah, penggunaan penyederhanaan diagram blok itu akan terus kita gunakan di materi di sini ya. Nah, untuk materi sekarang saya akan bahas tentang mengubah bentuk mekanik menjadi persamaan diferensial ya. Saya akan ambil dari materi buku pengantar sistem kendali yaitu Automatic Control Engineering dari Raven. Nah, untuk menjelaskan ini ya, materi mengubah bentuk mekanik menjadi persamaan diferensial, maka kita harus bahas dari awal materi, yaitu saya akan ambil contoh dari sebuah soal ya, sebuah soal di buku Raven ya, Automatic Control Engineering. Ini salah satu soal. Jadi di soal ini ya, kalau kita baca, yaitu jadi di bawah terlihat sebuah sistem ya, namanya power amplifying. Ini digunakan untuk power steering unit. Jadi untuk power steering. Kalau kita jelaskan di sini ya, sebelum kita menjawab soal, kita harus tahu memahami cara kerja dari sistem alat ini ya. Jadi di alat ini ya, a movement in the x direction of the valve is seen to open passage 1. Jadi di sini pertama kali dikasih input suatu gerakan yaitu x ke sini ya, x. Ya. Sistem x ini dia terhubung dengan sebuah katup atau valve ya. Dua valve gitu. Yang mana ya, di saluran di atasnya ini memiliki suplai. Jadi di sini ada suplai fluida tekanan ya di ruangan ini. Kemudian saluran di sini untuk pengeluaran atau drain ya juga di sini. Jadi prinsip kerja dari power steering ini ya, atau power unit atau power amplifying ini adalah ketika ini diberi gerakan X ke sini, maka katup akan bergerak ke kanan, ke sini ya, ke kanan, ke sini. Ya, kita bayangkan ini gerak ke kanan. Kemudian power supply suplai fluida yang masuk ke sini itu akan akan masuk ke passage 1 atau saluran 1. Sehingga yang terjadi ini fluida akan masuk ke ruang chamber ke sini. Setelah masuk ruang chamber ini memiliki luas area A, lebih besar, ada sebuah piston. Dia akan mendorong dan menggerakkan motion ke kanan. Ya. Di sini tertanda Y. Namun ya, ketika dia bergerak ke kanan ya, dia terhubung dengan sebuah part ya, yaitu slip namanya ya, di sini disebutnya slip. Because the slip is directly connected to this piston, the slip also move to the right to close
offload from the pulp. Jadi ketika si X ini bergerak ke kanan, dia menutup kembali katup ini. Jadi katup tertutup ketika dia ke kanan, dia bergerak kanan, ini katup tertutup. Ya. Begitupun ketika ini digerakkan ke kiri, ya, kelihatan ke kiri X-nya, maka supply akan masuk ke passage 2 ya, ke sini, kemudian masuk ke sini dan mendorong Y ke sini ke kanan. Jadi ketika ini mendorong Y ke kanan, maka si katup ini akan menutup kembali sistem ini, pulp ini. Jadi itu kira-kira yang harus dipahami ya, cara kerja dari alat ini. Jadi ibaratnya ini sebuah alat untuk power amplifying ya. Jadi ketika gerakan sedikit akan menghasilkan energi yang besar yang diakibatkan oleh fluida di sini. Nah ini, sistem sederhana yang power amplifier ini adalah merupakan bentuk closed loop karena dia memiliki umpan balik, yaitu umpan baliknya adalah Y. Jadi ketika X digerakkan maka ada Y bergerak ya, kayak gitu. Ketika X yang ke kiri maka Y-nya ke kiri. Jadi ini sistem ini sebelum kita jawab harus memahami dulu ya modelnya. Oke, gitu. Kemudian di berikutnya ini ada contoh soal yang sama, tapi ini tidak akan saya bahas untuk sekarang. Saya akan bahas untuk soal nomor ini saja. Ya. Baik, kita akan bahas soal nomor ini. Maka kita lihat, kita seperti yang sudah pernah kita bahas, yaitu kita uraikan masing-masing sistem ini menjadi diagram blok ya. Baik, ini kita lihat sekarang jawabannya begini ya. Ini setelah kita paham cara kerjanya, maka kita uraikan menjadi diagram blok. Jadi yang pertama adalah di situ ada dua sistem, yaitu sistem katup ya, katup X ya. Katup X yang menyebabkan fluida mengalir ya. Yang pernah kita bahas bahwa katup X ini ya, atau gerakan dari katup yang dengan X ini, maka terhadap konstanta katup, maka dia akan menghasilkan suatu debit ya. Jadi gerakan dari Q ini mau menutup atau membuka itu tetap berpengaruh terhadap konstanta katup. Namun di sisi lain ya, katup Y juga mempengaruhi terhadap pembukaan dan penutupan katup, sehingga di sini ada dua ya, yaitu perubahan Y terhadap Q. Jadi fluida ini yang debit ini dipengaruhi oleh dua, yaitu X dan Y, yang mana KV-nya tetap sama ya, seperti itu prinsipnya. Jadi nilai Q ini dipengaruhi oleh nilai X dan Y ya, dan KV-nya sama atau konstantanya sama, sehingga secara persamaan karena ini X-nya input ya, sehingga si feedback-nya menjadi pinpan balik, sehingga perubahan dari X dan Y digambarkan adalah X min Y ya kali KV, gitu kira-kira ya. Jadi X min Y kali KV. Baik, gitu ya. Nah, karena di sini ada operator plus minus, maka perlu dicermati bahwa perubahan debit Q dipengaruhi oleh X. Ya, artinya posisi X relatif terhadap posisi Y. Karena yang memulai input adalah X, sehingga bentuk diagram blok menjadi seperti ini. Nah, ini yang penting ya. Jadi input X ya, itu dipengaruhi oleh Y. Jadi X min Y kali KV sama dengan Q. Jadi ini Q ya nilainya. Baik, gitu ya. Bisa ganti aja Q ya. Baik, gitu.
Nah, ini bagian yang penting dari sebuah sistem feedback, sistem closed loop ya. Jadi bagian ini tidak boleh salah ya kayak gitu. Jadi bagian ini tidak boleh keliru ya seperti itu. Jadi X min Y kali KV sama dengan Q. Baik. Setelah itu maka bagian kedua itu adalah big piston atau bagian yang ini ya. Bagian ini ya, piston. Untuk bagian piston ini seperti yang sudah saya bahas kemarin, sama aja ya. Jadi besarnya peluida debit peluida itu ya terhadap luas penampang, maka terhadap posisi yaitu Y, maka ini digambarkan Q ya yang masuk ke sini itu kali 1 per AD sama dengan Y. Jadi Y ini karena dipengaruhi oleh dua fluida, jadi Y kiri Y kanan sama aja. Jadi di sini 1 per A luas penampang dan D adalah 1 per T ya, atau 1 per D per DT ya, atau 1 D per DT. Nah itu kira-kira ya. Jadi di sini tidak ada yang pengaruhi lagi karena yang bergerak kan cuma Y, jadi Y-nya cuma tunggal satu aja. Nggak kayak tadi. Kalau tadi kan dipengaruhi oleh dua posisi ya, X dan kalau ini nggak dipengaruhi oleh dua posisi, dia cuma Y aja. Sehingga jika digabung ya hasilnya adalah seperti ini diagram bloknya. Jadi blok yang tadi yang pertama di atas segini menghasilkan nilai Q masuk ke big piston yang ini ya, maka menghasilkan suatu nilai Y ya, yang mana Y ini ya, nilai Y ini outputnya itu mempengaruhi input ke sini, jadi tinggal disambung aja. Jadi nilai Kp menghasilkan debit, kemudian debit masuk ke piston dan menghasilkan Y-nya menjadi feedback. Feedback yang tidak memiliki blok ya, atau artinya tidak ada bloknya di sini, itu bernilai 1. Nilai bloknya bernilai 1. Kalau nilai 1 kan dikalikan apapun juga nilainya itu juga ya. Jadi kita tulis aja di sini biar nggak bingung bahwa blok yang feedback ini adalah bernilai 1 ya. Jadi kita boleh menuliskan bloknya itu boleh ini, seperti ini juga boleh seperti ini. Baik, seperti itu ya. Kemudian seperti tahap selanjutnya, kemudian kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan diagram bloknya menjadi seperti ini sesuai dengan teori yang sudah pernah saya bahas. Yaitu Kv yang paling pertama, yang paling ini ya, yang ini bisa dikalikan. Jadi Kv kali 1 per AD ini sama dengan Kv per AD. Jadi bentuk seperti ini bisa dikalikan ya. Ini tinggal dikalikan aja. Jadi Kv per AD. Kemudian setelah bentuk seperti ini, maka kita sederhanakan lagi sesuai dengan teori sebelumnya, bahwa yang di teori kemarin coba dibuka lagi ya, bahwa kalau ada bentuk seperti ini bisa ekuivalensinya bisa diganti dengan satu blok begini, yaitu dengan rumus bagian atas ya, yang bagian ini Kv per AD per 1 plus bagian atas Kp per AD kali feedback. Jadi karena feedbacknya di sini nilainya 1, berarti kita tulis 1. Jadi X kali Kv per AD per 1 plus Kv per AD plus 1 sama dengan Y. Ya kayak gitu. Jadi ini bentuk sederhananya yang kemarin sudah kita bahas ya. Sehingga menjadi secara matematis ya, ini kan secara blok, secara matematis kan X kali konstanta maka Y ya. Maka di sini Y sama dengan yang di dalam blok tadi dikalikan X ya gitu. Anda sudah sampai.
bahwa X adalah sebagai input dan Y sebagai output ya di sini. Jadi ini YX sebagai input dan Y sebagai output. Setelah ini selanjutnya nilai X ya diisi dengan input X1 atau maaf ini X1. Ini kita ini dulu ya. Ini aja dulu ya, maaf nih. Jadi bahwa X ada sebagai input dan Y sebagai output. Nah, selanjutnya ini tadi barusan ditutup dulu, dianulir dulu. Jadi yang bagian ini tadi persamaan ini ya, persamaan ini disederhanakan lagi ya. Disederhanakan lagi menjadi, jadi ini Y sama dengan KV per AD ini kan rumit ya, kita sederhanakan menjadi ini di masing-masing penyebut dan pembilangnya kita kalikan aja AD ya. Ini boleh kan ini nilainya 1. Jadi ini AD kali ini AD-nya jadi hilang ya. Sehingga menjadi KV kali X, AD kali pembilang ini menjadi AD plus KV-nya hilang. AD-nya di sini hilang di suku ini. Sehingga menjadi hasilnya Y sama dengan KV kali X per AD plus 1 KV ya. Nah, sehingga ini kita kalikan ke ruas kiri ke Y itu menjadi ADY ya plus KVY sama dengan KVX ya kan gitu ya. Jadi ini KV-nya ada 2 nih, ADY, KVY, KVX. Kemudian kita bagi semua suku ya. Tujuannya apa? Supaya bagian ini adalah A-nya hilang, konstantanya hilang, sehingga tinggal D. Kita dibagi semua suku yaitu A, sehingga menjadi DY plus KV per A kali Y dan KV X per A. Nah, ini yang disebut dengan persamaan diferensial ya. Jadi kira-kira gitu. Ini yang disebut dengan persamaan diferensial. Yang mana KV per A adalah konstanta. Ya, jadi KV per A adalah konstanta. Si konstanta ini bisa diganti dengan nilai yang lain ya. Ya. Misalkan lambda atau gamma. Karena ini sebuah konstanta gitu, sebuah nilai yang tetap tidak berubah. Nah, sedangkan di sini yang bagian ini adalah DY adalah turunan ya. Turunan. Jadi DY ini ada turunan pertama dari Y kali KV Y KV X per A sama dengan KV X per A. Ini adalah persamaan diferensial ya. Ini bisa juga dalam bentuk lain ya. Penulisannya ini diferensial itu bisa juga ini kita contoh ya seperti ini, bisa juga seperti ini. Misalkan boleh seperti ini ya nulisnya, daya dx gitu ya, daya dx plus dy plus y maaf KV ini. Jadi sistem penulisannya bisa juga begini ya, KV per A kali Y ya sama dengan KV per A kali X gitu. Jadi kira-kira gitu ya persamaan diferensialnya. Nah ini ya persamaan diferensial ini untuk pertemuan selanjutnya akan diselesaikan ya melalui persamaan diferensial ya, yaitu transformasi Laplace ya. Jadi kita akan bahas transformasi Laplace untuk mendapatkan respon transien. Respon transien ini adalah grafik ya. Jadi nanti dari solusi
persamaan diferensial ini kita akan mendapatkan sebuah persamaan grafik yang akan terlihat apakah grafiknya itu adalah konvergen atau divergen, kira-kira begitu. Baik, sampai sini dulu pembahasan kita bentuk mekanik menjadi persamaan diferensial. Saya harapkan Anda membaca lagi videonya, nanti hard copy-nya akan saya kirim melalui KM ya. Jadi saya mohon semua bisa membaca ya materi ini ya, dengan baik ya, pelan-pelan, sehingga nanti pembahasan berikutnya akan lebih mudah. Jadi demikianlah pembahasan materi mengubah bentuk mekanik menjadi persamaan diferensial. Untuk pertemuan berikutnya saya akan bahas mulai dari sini ya, dari sini solusi persamaan diferensial yang ini menggunakan transformasi Laplace. Jadi demikianlah materinya, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.